permasalahan pendidikan di Indonesia sudah menjadi perbincangan yang basi yang belum teratasi. Kesediaan dana pendidikan yang terbatas, mahalnya pendidikan kelas atas, guru profesional yang terbatas, sarana prasarana yang minim di kelas, dan kebebasan belajar yang dipangkas. Dengan adanya pintu besar kurikulum yang harus terus dilalui, perubahan demi perubahan, perombakan demi perombakan kurikulum adalah suatu hal yang biasa yang tidak akan pernah ada habisnya. Pergantian penguasa yang diiring dengan kebijakan yang sifatnya tidak ada konsistensi dan meneruskan. Paradoks bagi negeri ini, kita memiliki banyak orang-orang yang kompeten, tapi persoalannya semakin hari semakin tidak tentu arah dan tak ujung untuk dituntaskan. Lalu, bagaimana menjadi institusi yang mencerdaskan dan memanusiakan manusia? Di mana di sekolah bukanlah penjara yang pagar besi yang takut untuk ditakuti. Pemikiran negara dahulu, yaitu Ki Hajar Dewantara, secara gamblang menjelaskan konsep pendidikan ideal ala Indonesia yang lebih dengan nilai-nilai luhur bangsa. Pendidikan di Indonesia yang dapat melahirkan insan-insan terbaik, bangsa yang moralis, integritas, dan tentunya kritis. Pendidikan yang ideal memiliki balance antara intelektual, emosional, spiritual, yang bukan pendidikan yang terfokus pada peserta didik saja, melainkan contoh baik yang dipupuk oleh seorang pendidik, yaitu pendidikan yang mampu menyeimbangkan domain-domain, sehingga lahirlah masyarakat yang berhadapan dengan civilized culture society and modern society. Bagaimana mewujudkan pendidikan yang ideal? Mari bincang bersama Fitriana. Kurikulum yang adaptable, di mana pengembangan kurikulum hendaknya bersifat rasional, ilmiah, berdasarkan elemen-elemen valid berbasis realita yang berasal dari tradisi dan tuntutan budaya. Pendidikan yang quality upgraded, di mana pendidik dituntut untuk memahami pendekatan kurikulum berbasis kompetensi, yaitu di mana suatu pendidikan dengan subjek peserta didik di mana student setter yang memainkan peran sebagai stabilisator, dinamisator, dan motivator. Peserta didik adalah manusia yang belum dewasa dan membutuhkan bantuan, dorongan, atau semangat. Seperti halnya tanaman yang membutuhkan matahari dan air supaya tetap hidup. Dan pendidik dan orang tua harus saling bekerja sama untuk generasi bangsa. Lingkungan dan sekolah yang ideal, terutama keluarga yang merupakan faktor pendukung utama dalam pembentukan karakter peserta didik. Sekolah sebagai taman bermain untuk peserta didik. Dengan kurikulum merdeka, penerapan sistem Among Ki Hajar Dewantara, mari wujudkan perubahan untuk pendidikan yang sejahtera.